Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Faldo Nasir Kitilombanua SEMM. Saya dosen di Politeknik Negeri Media Kreatif pada program studi Desain Grafis dan berhome base di Prodi Desain Grafis. Pada kesempatan ini, saya mengampu mata kuliah Dasar-Dasar dan Manajemen Kewirausahaan di semester 3 yang merupakan mata kuliah dasar keahlian dengan bobot 3 SKS. Adapun deskripsi dari mata kuliah ini adalah Dasar-Dasar dan Manajemen Kewirausahaan yang merupakan mata kuliah yang mempelajari tentang konsep dasar wirausaha, profil entrepreneur, dan faktor-faktor yang mendorong berwirausaha. Karakteristik wirausaha yang sukses, sumber ide usaha di bidang industri kreatif, peluang usaha di bidang industri kreatif, aspek-aspek studi kelayakan usaha. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yaitu kemampuan yang diharapkan setelah mempelajari mata kuliah dasar dan manajemen kewirausahaan adalah mahasiswa mampu: 1. Mampu menjelaskan konsep dasar tentang wirausaha, mampu menjelaskan profil entrepreneur sukses, serta memiliki mindset bahwa ada alternatif lain selain mencari pekerjaan, yakni berwirausaha di bidang industri kreatif. 3. Mampu memahami karakteristik pribadi seorang pemimpin bidang usaha di bidang industri kreatif. 4. Mampu mengidentifikasi berbagai sumber ide usaha di bidang industri umum. 5. Mampu mengidentifikasi peluang usaha di bidang industri kreatif dengan menggunakan analisis SWOT. 6. Mampu memberikan evaluasi dari studi kelayakan usaha. 7. Mampu menyusun laporan studi kelayakan usaha. Dan dalam melaksanakan perkuliahan ini, maka dilakukan kontrak perkuliahan yang disepakati dengan mahasiswa-mahasiswi, yaitu 1. Tentang jam masuk perkuliahan. 2. Tentang disiplin, yaitu kehadiran. Dan berikutnya adalah tentang tugas yang telah diberikan, sehingga capaian pembelajaran dapat menghasilkan output atau luaran sesuai dengan rancangan pembelajaran semester atau RPS yang sudah dirancang. Materi pembelajaran mata kuliah Dasar-Dasar dan Manajemen Kewirausahaan adalah: 1. Konsep dasar tentang wirausaha. 2. Profil entrepreneur sukses, karakteristik wirausaha yang sukses. 3. Faktor-faktor yang mendorong berwirausaha. 4. Sumber ide usaha di bidang industri kreatif. 5. Peluang usaha di bidang industri kreatif. 6. Aspek-aspek studi kelayakan usaha. Sistem pembelajaran yang diterapkan pada mata kuliah Dasar-Dasar dan Manajemen Kewirausahaan dengan model pertemuan tatap muka, praktikum manual, dan penugasan. Metode pembelajaran yaitu secara prinsip pembelajaran
saya menerapkan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa atau student center learning, yakni metode pembelajaran yang dapat mengaktifkan mahasiswa berupa diskusi, misalnya membahas pengalaman-pengalaman empirik mahasiswa terhadap materi yang sedang dibahas, simulasi dengan memberikan contoh terhadap penjelasan materi yang berasal dari teori maupun fakta di lapangan, studi kasus memberikan rangsangan kepada mahasiswa terhadap materi yang sedang dibahas, yaitu berupa persoalan di lapangan dan metode pembelajaran lainnya yang didapat. Kegiatan belajar juga dilengkapi dengan berbagai materi bahan ajar, dapat mendukung mahasiswa untuk dapat memahami materi yang akan dipelajari saat perkuliahan dilakukan. Sistem penilaian pada mata kuliah dasar-dasar dan manajemen kewirausahaan ini terdiri dari unsur yang pertama, kehadiran dalam perkuliahan memberikan kesan positif kepada mahasiswa bahwa proses pembelajaran dilakukan dengan serius dan antusias. 2. Tugas, praktikum, dan latihan diberikan sebagai respon terhadap materi belajar yang telah diajarkan pada setiap pertemuan. Dengan pemberian tugas, latihan, dan praktik dapat mengetahui pemahaman dan pengertian mahasiswa terhadap materi yang disampaikan. Hasil dari tugas, praktikum, latihan yang dikerjakan mahasiswa menunjukkan kesesuaian dari proses belajar. Ketiga, UTS dan UAS merupakan evaluasi dari rangkaian pembelajaran selama periode tengah semester dan akhir semester. 4. Hasil dari penilaian merupakan indikator dari capaian pembelajaran yang diperoleh oleh mahasiswa dalam melaksanakan pembelajaran dasar-dasar dan manajemen kewirausahaan. Yang pertama, kehadiran 10%. 2. Tugas dan praktikum serta latihan 35% dengan spesifikasi tugas sebanyak 20%, praktikum 10%, dan latihan 5%. 3. UTS 20%. 4. UAS 35%. Selanjutnya, mari kita saksikan tayangan proses perkuliahan di kelas pada mata kuliah dasar-dasar dan manajemen kewirausahaan yang saya bawakan sebagai pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Baik, di waktu yang indah ini kita memulai pembelajaran kita. Pembelajaran ini adalah pembelajaran yang pertama. Maka dengan ini kita harapkan nanti ke depan dalam proses pembelajaran ini kita dapat mengikuti secara bersama-sama. Untuk memulai pembelajaran ini, alangkah baiknya adalah kita menyerahkan diri kita ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai.
Adik-adik, sebelum kita masuk ke materi, mari kita dulu mengabsen. Mana tahu ada yang tidak hadir. Messi Artasari Nainggolan, Gabriel Sautua Simamola, Hana Efraim Warubur, Maria Sapina Sendiri, Shirley Boru Ginting, Tati Brin Sri Sayang Naib Baho, Yaryati Zai, Reza Firawati Sirotan, Widya Lumsin Lumban Gaul. Adik-adik sekalian, masuk kita di dalam materi pada hari ini yang berjudul yaitu motivasi kewirausahaan dan menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Tentu dari judul yang Bapak sampaikan ini, Bapak yakin kepada adik-adik sudah lebih duluan tahu. Maka pada kesempatan ini, kalaupun adik-adik sudah tahu, jadi Bapak mencoba untuk mengingatkan kembali bahwasanya untuk menjadi wirausaha itu haruslah memang kita didorong dengan inisiatif. Itu yang paling penting agar nanti ke depan langkah awal sampai berhasilnya nanti kita bisa eksis. Kita bisa menjalaninya dengan happy, dengan senang, bukan malah menjadi beban. Karena di luar sana banyak yang termotivasi karena dorongan orang lain. Apakah itu dorongan keluarga, dorongan teman, dan dorongan lingkungan. Mari kita melihat apa saja yang menjadi motivasi buat kita. Jangan kalian menganggap kita ini karena mahasiswa tidak perlu berwirausaha. Mahasiswa juga harus berwirausaha. Jadi selanjutnya di sini sudah Bapak siapkan yang namanya RPS. Yang pertama itu adalah berhubungan dengan motivasi wirausaha. Dan selanjutnya nanti akan kita semua menyelesaikan ini sampai nanti di pertemuan ke-14. Jadi adik-adik sekalian, dari RPS inilah nanti kita dituntut untuk dan bagaimana kita nanti mempelajari kewirausahaan ini, strateginya bagaimana, merencanakannya bagaimana. Ya, jadi pertemuan pertama ini mari kita membahas tentang siapa yang pernah dengar atau tahu tentang entrepreneur atau pengusaha. Saya yakin, Bapak yakin pasti sudah pernah mendengar. Boleh bertanya, boleh juga menjelaskan. Silakan, Bapak silakan. Ya, Maria, boleh. Pengusaha cenderung
bisa membuka lapangan pekerjaan. Ya, terima kasih sekali lagi. Beri tepuk. Ini sudah biasa ini di pagi yang indah ini Bapak melihat masih fresh ya karena pagi. Nah, jadi kita save dulu ya pertanyaannya ya. Boleh ya? Nanti kita bisa menyimpulkan karena masih banyak ini yang perlu kita gali lebih dalam lagi. Ya supaya nanti dari tahap pertama ini kita sudah paham maksud dan tujuan daripada kewirausahaan itu sendiri. Begitu ya? Ada lagi pertanyaan, siapa yang mau menjadi entrepreneur atau pengusaha? Adakah di antara kita yang mau menjadi pengusaha? Ada, sangat bagus. Jadi Bapak nanti tinggal mengingatkan kita supaya usaha itu biar berjalan lebih bagus. Atau mungkin siapa yang sudah menjalankan usaha? Ya, mari, mantap sekali. Ayo, usaha apa kita? Di bidang grafika. Ya, sudah berjalan berapa tahun? Masih hitungan bulan. Ya, kita berharap nanti bertahan dan sukses usahanya ditekuni selama ini ya. Nah, jadi kita gunanya mempelajari wirausaha ini adalah untuk dan bagaimana nanti menciptakan strategi-strategi yang terbarukan. Disitulah nanti kita membahasnya. Baik, selanjutnya apa artinya dan apa contohnya yang menjadi sebagai entrepreneur atau pedagang? Adakah yang bisa memberikan? Adakah contoh yang bisa diberikan? Oh, Maria lagi. Ayo, Maria. Menurut saya kalau pedagang itu kan tadi seperti yang saya yang pertama itu seseorang yang lebih berfokus pada penjualan sebuah produk, Pak. Contohnya pedagang buah. Ya. Pak. Kalau pengusaha itu kan dia lebih berfokus pada pertumbuhan bisnis atau peluang usaha gitu, Pak. Jadi kalau pengusaha itu bisa juga kita ambil pengusaha buah, tetapi dia yang mengusahakan dia lebih dalam jumlah lebih besar, Pak, daripada pedagang. Karena pengusaha yang akan mendistribusikan buah itu ke pedagang-pedagang. Pedagang ya. Baik, terima kasih. Boleh aku dulu. Ini Maria sekali. Ya mungkin karena sudah ada pengalaman membuka usaha ya, walaupun baru dibuka tapi ini semangatnya luar biasa. Kita berharap yang lain juga segera ya, segera membuka usahanya. Kita lihat ilustrasi yang Bapak sampaikan di atas. Mudah-mudahan melalui ilustrasi ini bisa kita lebih nanti memahami apa itu entrepreneur dan apa itu pedagang. Sebelum lanjut ke slide berikutnya, alangkah baiknya kita membahas dulu atau menurut adik-adik, apakah ini entrepreneur? Tidak. Ayo, alasannya apa? Kenapa kita mengatakan tidak? Yuli. Kalau entrepreneur itu, Pak, itu usaha yang memiliki, Pak. Sedangkan pedagang itu, Pak, usaha seluruh kegiatan berdagangnya sendiri. Ya, terima kasih. Berikan aplaus dulu. Ada lagi? Pak, itu entrepreneur, Pak, karena bahwa entrepreneur itu sama mengalami keuntungan yang dijual. Iya. Bagus. Ada lagi? Dari momen tersebut disebut dengan pedagang karena pedagang tidak memiliki sistem dan manajemen untuk waktu, sedangkan untuk entrepreneur memiliki manajemen dan sistem kerja. Ya, terima kasih. Mari kita berikan aplaus. Dan oke, mari kita lanjut. Ini adalah
Bagaimana dengan mereka? Apakah masih pedagang atau entrepreneur? Masih pedagang? Iya. Betul? Iya ya? Oke, saya pikir ini karena aku semua menyampaikan pedagang, kita lanjut ya. Kita save saja dulu. Kalau mereka bagaimana? Ini apa yang bawa lubang ini? Hah? Masih pedagang juga ini? Ini abang-abang ganteng ini pedagang? Iya. Begitu ya? Oke, kita lanjut ya. Mereka semua berusaha juga kan? Iya kan? Mereka semua berdagang juga kan? Dari gambar-gambar tadi, mereka semua berdagang, mereka semua berusaha, ya kan? Begitu ya? Bagaimana dengan ini? Ayo kita diskusikan lagi. Ayo. Iya, ayo. Itu Pak entrepreneur Pak. Kalau yang ini entrepreneur, bisa nggak berikan alasannya apa? Karena kalau entrepreneur itu sudah mempunyai suatu tempat yang untuk dijual ke pelanggan ya, ke masyarakat. Sudah punya tempat. Itu entrepreneur. Iya Pak. Ya, bolehlah kita tepuk tangan dulu. Nanti setelah kita pelajari ini langsung buka usaha. Boleh ya? Buka usaha ya? Apakah itu usaha mandiri atau tim? Wah, boleh nanti kita buat kelompok wirausaha kita ya. Mereka semua punya toko juga. Ya, dari pertanyaan-pertanyaan kita tadi, apakah itu entrepreneur, apakah itu pedagang? Mereka itu punya tempat juga. Apakah itu sebagai entrepreneur atau sebagai pedagang? Ya kan? Begitu ya? Nah, jadi mari kita lihat. Ini entrepreneur. Ini ibu-ibu ini pedagang. Wah, pernah lihat deretan pedagang seperti ini juga? Pernah. Di mana biasanya ini ditemukan? Pajak. Apa barang yang mereka jual berbeda? Ayo kita tebak dulu ini. Apakah ini sama atau berbeda? Hah? Berbeda. Oke, berarti coba dulu matanya dipertajam lagi. Beda. Berbeda. Boleh kita tampung saja dulu ya. Nah, ini mulailah kita di sini mendalaminya, adik-adik. Dari teori tadi, apakah itu teks ataupun gambar sudah bisa kita mengambil kesimpulan. Mari kita melihat entrepreneur tidak sekedar berdagang atau berjualan. Entrepreneur sejati bernama milik dari suatu barang. Ini ada lagi. Apakah ini? Minuman kaleng. Jika isinya habis diminum, kalengnya diapa? Ini ya. Ini semakin kita diingatkan betapa pentingnya suatu usaha itu bisa dikelola dengan baik. Seorang entrepreneur itu haruslah memiliki inovasi. Inovasi itu dari
menjadi lebih kreatif dari yang tadinya tidak berguna menjadi berguna. Itulah orang-orang entrepreneur yang tidak bermanfaat menjadi bermanfaat. Inilah dari yang tadinya tidak laku menjadi laku, bernilai dia. Yang kedua adalah bermasalah. Nah, inilah tugasnya seorang entrepreneur. Dari yang tadinya konvensional menjadi digitalisasi. Dari yang tadinya tidak dikenal produknya menjadi dikenal oleh khalayak umum, khalayak ramai. Sebaik apapun juga produk kita, kalau kita tidak memasarkannya juga akan sia-sia. Tugas kita adalah haruslah memasarkan produk itu. Sekarang ini sangat gampang untuk mempromosikan produk kita. Maka yang perlu kita ketahui adalah bagaimana supaya usaha itu bisa berjalan dengan baik. Untuk itu, bagaimana yang sebenarnya motivasi menjadi entrepreneur? Motivasi kita untuk menjadi entrepreneur itu dari awal sudah Bapak ingatkan kita adalah harus memang diawali dari diri sendiri. Itu motivasi yang paling benar. Mungkin di tengah-tengah kita yang menjadi motivasi kita si Maria yang sudah membuka usaha. Berikan aplaus. Jadi adik-adik sekalian, inilah materi kita pada hari ini. Bapak yakin dan juga berdoa melalui pembelajaran ini, walaupun hanya pertemuan pertama, tapi kita bisa menghasilkan. Bapak harapkan pertemuan berikutnya sudah bisa mengangkat tangan untuk menyampaikan kepada kita, Pak, saya sudah punya usaha. Setuju? Berikan aplaus sekali lagi. Baik, terima kasih. Dan kepada adik-adik, mohon maaf kalau ada keterbatasan Bapak dalam menyampaikan teori pada hari ini. Mudah-mudahan pada kesempatan lain bisa kita lebih semangat lagi, dan begitu juga nanti kita akan ada tugas-tugas kita, ada nanti kita berikan tugas untuk lebih giat lagi kita, dan Bapak juga melihat sejauh mana nanti adik-adik bisa memahami pembelajaran yang Bapak sampaikan. Demikian, selamat